Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cantika Sidah Khotimah dari Prodi Informasi Perpustakaan dan Kearsipan. Pada kesempatan ini saya akan membahas tentang unsur-unsur kebudayaan Minangkabau. Unsur yang pertama adalah bahasa. Bahasa yang digunakan kebanyakan suku Minang yaitu bahasa Minang, yang merupakan bahasa Austronesia. Bahasa Minang juga dituturkan dalam beberapa daerah seperti Sumatera Barat, Riau, dan juga negeri sembilan yang ada di Malaysia. Di Aceh, bahasa Minang juga dipakai sebagai bahasa pengantar. Namun di Aceh, bahasa Minang dikenal sebagai bahasa Anek Jame. Selanjutnya kita masuk kepada contoh dialek bahasa Minangkabau. Jika pada bahasa Melayu itu penat, maka dalam bahasa Minangkabau yang berdialek A akan berubah menjadi pane, sedangkan pada dialek O akan berubah menjadi pone. Dan jika pada bahasa Melayu itu apa, maka dalam bahasa Minangkabau yang berdialek A akan berubah menjadi A, dan pada dialek O akan berubah menjadi anu. Begitupun seterusnya, bisa dilihat pada layar yang tertera. Contoh perbandingan bahasa Minangkabau dan bahasa Melayu. Jika dalam bahasa Minangkabau, sarang kayu di rimbo tak sama tinggi, kok kunan manusia, yang artinya dalam bahasa Melayu yaitu pohon di rimba tidak sama tinggi, apalagi manusia. Begitupun bisa dilihat pada layar yang tertera. Next, selanjutnya kita masuk kepada unsur kebudayaan yang kedua, yaitu sistem teknologi dan alat produksi. Teknologi yang berkembang di Minangkabau bisa kita lihat dari bentuk rumah dan bentuk tempat tinggal. Desa dalam bahasa Minangkabau disebut juga sebagai negari. Daerah negari adalah daerah kediaman utama yang dianggap sebagai pusat desa. Berbeda halnya dengan tarata yang dianggap sebagai hutan dan ladang. Next, selanjutnya kita masuk kepada alat produksi. Alat produksi bisa kita ambil pada peralatan dalam pengolahan sawah. Yang pertama yaitu adalah batang baja. Batang baja adalah alat yang berfungsi sebagai pembelit tanah sawah atau ladang yang sedang dibaja. Yang kedua yaitu tali baja. Tali baja ini bisa dipakai apabila ada tenaga yang menariknya. Biasanya petani suku Minangkabau menggunakan tenaga sapi atau kerbau. Yang ketiga adalah pasangan baja. Gunanya untuk menghubungkan tali baja dengan tengkuk kerbau atau sapi karena fungsinya sangat vital, maka harus digunakan kayu yang berbahan dasar agak keras. Unsur kebudayaan yang ketiga yaitu adalah sistem mata pencaharian. Masyarakat Minangkabau tergolong masyarakat agraris karena sistem mata pencaharian utamanya yaitu adalah pertanian. Sistem pertanian menjadi unsur utama dalam sistem pencaharian Minangkabau terjadi karena beberapa faktor, yaitu yang pertama latar belakang historis. Secara historis dapat kita ketahui bahwa mata pencaharian nenek moyang Minangkabau adalah bertani. Yang kedua yaitu faktor yang kedua, lingkungan alam. Lingkungan alam yang cocok dan mendukung pertanian merupakan daya pendorong yang amat besar. Rata-rata semua lahan pertanian yang dimanfaatkan memiliki tanah yang subur. Yang ketiga adalah bahan makanan yang dikonsumsi. Makanan pokok masyarakat Minangkabau adalah beras atau nasi. Sejalan dengan itu, sistem masyarakat pedesaan dalam memilih usaha yang akan dilaksanakan mengarah kepada usaha untuk pemenuhan kebutuhan utama sehari-hari. Untuk itu, usaha pertanian menjamin sebagian besar kebutuhan sehari-hari dapat dipenuhi dengan baik. Jenis-jenis mata pencaharian tambahan. Yang pertama yaitu perkebunan, ladang sayur-sayuran, kerajinan atau pertukangan, beternak, perikanan air tawar dan nelayan, berdagang dan merantau, pegawai negeri dan swasta, kerajinan tangan yang seperti perak bakar yang dari Koto Gadang, dan sebuah desa dekat Bukit Tinggi dan kain songket dari Silukang, dan seterusnya sebuah desa dekat Sawah Lunto. Unsur kebudayaan yang keempat adalah sistem kekerabatan. Di Minangkabau, sistem kekerabatan yaitu menurut garis keturunan ibu atau matrilineal. Begitupun dengan harta pusaka diturunkan kepada anak perempuan. Kelompok kekerabatan Parui, Kampuang atau dipimpin penghulu andiko atau datuk Kampuang, lalu suku dipimpin seorang penghulu suku.
Masyarakat di Minangkabau dibagi dalam 3 lapisan besar. Yang satu bangsawan, yang pertama bangsawan, yang kedua orang biasa, yang ketiga orang yang paling rendah yaitu Buddha. Next, selanjutnya kita masuk kepada unsur-unsur kebudayaan yang kelima, yaitu sistem pengetahuan. Di Minangkabau, anak lelaki usia 7 tahun biasanya akan meninggalkan rumah dan tinggal di surau untuk belajar ilmu agama dan adat Minangkabau. Pada usia remaja, mereka akan meninggalkan perkampungan untuk menimba ilmu di sekolah atau menimba pengalaman. Sistem pengetahuan yang berkembang di Minangkabau adalah sektor pertanian. Ada 3 sistem pengetahuan yang penting di sektor pertanian. Yang pertama yaitu penentuan mulai turun ke sawah. Biasanya pada turun ke sawah ini berhubungan dengan musim hujan. Di samping penentuan siklus turun hujan yang bisa menurut kalender, masyarakat Minangkabau mempunyai tanda-tanda lain. Tanda-tanda seperti ini berbeda pula di berbagai nagari. Ada nagari yang memakai posisi bintang tertentu yang dapat diamati sebagai tanda. Yang kedua adalah pengetahuan yang berhubungan dengan obat-obatan. Pada umumnya, bahan obat-obatan tradisional masyarakat Minangkabau berasal dari tumbuh-tumbuhan atau binatang. Misalnya daun-daun kayu, urat-urat kayu, kulit-kulit kayu, dan buah-buah kayu. Sedangkan pada binatang, sebagian kulit tubuhnya seperti empedu kambing, lemak salah satu binatang yang halal, daging kuda, dan sebagainya. Yang ketiga adalah pengetahuan yang berhubungan dengan binatang peliharaan, seperti kerbau, sapi, kambing, dan juga kucing, dan lain-lain. Sistem pengetahuan pada binatang pada umumnya menggunakan letak pusaran yang berada pada setiap badan binatang. Ada beberapa orang Minangkabau yang terkemuka seperti Abdul Muiz sebagai seorang penulis dan wartawan, Chairil Anwar sebagai pujangga, Muhammad Hatta sebagai wakil presiden pertama Indonesia, Emil Salim ahli ekonomis dan bekas menteri Indonesia, dan yang terakhir Yusof Ishak presiden pertama Singapura. Selanjutnya kita masuk kepada unsur kebudayaan yang keenam, yaitu sistem religi. Di Minangkabau mayoritas masyarakatnya adalah Islam. Paham Islam yaitu wajib menimba ilmu. Wanita tidak boleh dipaksa menikah dengan lelaki yang tidak dicintainya. Ibu berhak dihormati 3 kali lebih tinggi daripada bapak, seperti halnya yang diajarkan oleh Islam. Paham Minangkabau yaitu anak lelaki ke surau untuk belajar agama, wanita menentukan pasangannya, bundo kandung adalah pemimpin atau pengambil keputusan di dalam rumah gadang. Aturan yang berlaku berdasarkan kepada ajaran agama Islam, yang seperti kata pepatah di Minangkabau, adat bersedi syarak bersedi kitabullah, yang artinya semua kebiasaan-kebiasaan atau adat yang dilaksanakan di dalam masyarakat sehari-hari didasarkan pada ajaran agama Islam. Dan yang terakhir kita masuk kepada unsur kebudayaan yang ketujuh, yaitu kesenian. Kesenian Minangkabau ada beberapa, seperti randai atau teater rakyat yang meliputi pencak, musik, tarian, drama, dan kesenian lainnya seperti saluang atau salung, talempong, rabab, kecapi, tari piring, indang, tambua-tambua. Kesenian yang bertemakan agama seperti salawat dulang, zikir, berzanji, yaitu adalah pujian-pujian terhadap Allah dan Rasul. Ada juga yang berupa kerajinan tangan seperti kain songket dipakai oleh bangsawan, sulaman, ukiran kayu, pahatan emas, dan juga perak. Ada beberapa upacara dan perayaan Minangkabau. Yang pertama yaitu upacara turun mandi, yaitu upacara pemberkatan bayi. Lalu sunat rasul, upacara bersunat. Barale yaitu upacara pernikahan. Batagak penghulu yaitu upacara pelantikan penghulu. Turun ke sawah, upacara kerja gotong royong. Manyabi, upacara menuai padi. Ma'anta pabukuan, mengantar makanan kepada ibu mertua sewaktu bulan Ramadan. Tanah tasirah, pelantikan seorang datuk atau ketua puak apabila datuk sebelumnya meninggal dunia. Selanjutnya membangkit batang taradam.
pelantikan seorang datuk apabila datuk yang sebelumnya telah meninggal dunia 10 atau 50 tahun yang lalu, yaitu untuk mengisi jabatan yang telah lama dikosongkan. Sekian presentasi saya pada kesempatan ini. Jika terdapat salah kata atau pengucapan, saya mohon maaf. Saya tutupi dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.